Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membahas tentang tren nikah di KUA yang lagi viral saat ini, seperti yang muncul di TikTok, media sosial, Instagram, Facebook dan lainnya. Ada kemudian Twitter. Di Twitter itu paling trending, ada salah seorang yang memposting tentang pernikahannya di KUA ya. Dan menurut saya ini sangat-sangat sederhana jika kita mau melangsungkan pernikahan di KUA. Kenapa? Karena tidak perlu mengeluarkan banyak uang seperti ketika kita melaksanakan pesta besar-besaran itu mengeluarkan puluhan bahkan sampai ada yang ratusan juta rupiah dikeluarkan hanya untuk pesta pernikahan ya. Sementara di KUA itu tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu, sederhana saja ya. Dan menurut saya tidak ada masalah mau di KUA mau di laksanakan di rumah dengan pesta besar-besaran di gedung, yaitu hak pribadi masing-masing orang. Tapi yang akan dibahas kali ini adalah pernikahan di KUA yang lagi viral atau trending. Ya, seperti di berita suara.com, ramai tren pasangan nikah cuma di KUA. Ini biaya dan syarat yang harus dipenuhi. Baru-baru ini viral di media sosial Twitter, kisah pasangan yang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan di KUA hingga berhasil bertengger di jajaran trending topik Twitter pada hari Selasa 31 Januari 2023. Ini masih baru-baru ya. Kisah tersebut berawal dari pemilik akun Twitter Odong Page yang mengunggah momen pada saat dirinya dan pasangan menikah di KUA. Aku nikah tahun 2021 gratis karena di KUA doang, terus foto belakangnya pohon pisang. Tulisnya dalam keterangan yang disertai unggahan foto pernikahan. Banyak yang nanya, gimana cara ngomong ke keluarga? Waktu itu sih ngomong aja mau nikah tapi cuma di KUA karena punya pengalaman waktu nikahan kakak ngelihatnya capek banget. Seharian duduk di pajang dan salaman sama orang yang gak kenal, kayaknya agak aneh ya. Lanjutnya, sontak cuitan tersebut pun berhasil menarik perhatian dari warganet. Warganet pun seketika membanjiri cuitan tersebut dan turut membagikan cerita momen pernikahan mereka yang juga digelar di KUA. Hal tersebut dikarenakan menikah di KUA masih termasuk sebagai hal yang jarang dilakukan oleh banyak orang pada saat melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian, tempat pernikahan yang dipilih merupakan sebuah pilihan masing-masing pasangan yang sebelumnya telah disepakati bersama selama didasarkan untuk niat yang baik. Menikah di KUA menjadi salah satu alternatif pilihan untuk mengikat janji suci yang bisa dilakukan yang menginginkan prosesi sederhana dan tidak melibatkan banyak pengeluaran. Lantas, berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk nikah di KUA tersebut? Ini biaya yang dikeluarkan jika kita menikah di KUA. Hingga saat ini, untuk mereka yang melangsungkan pernikahan di KUA memang tidak akan dikenakan biaya. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 48 tahun 2014 yang menggantikan PP nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, seperti yang telah dilansir dari situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Ketentuan biaya untuk melangsungkan pernikahan di KUA adalah sebagai berikut. Biaya proses nikah dilakukan di KUA pada hari Senin sampai dengan Jumat. Pada jam kantor, maka biaya yang dikenakan adalah Rp0 alias gratis. Rp0 alias gratis ya. Hal itu juga berlaku untuk daerah yang terkena bencana dan bagi orang yang tidak mampu disertai dengan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh camat. Namun, apabila calon mempelai melakukan proses pernikahan di luar kantor KUA atau di KUA tetapi di luar jam kerja, maka mereka akan dikenakan biaya administratif sebesar Rp600.000 yang akan masuk ke dalam kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak PNBP Kementerian Agama. Biaya Rp600.000 tersebut juga berlaku untuk yang ingin mengundang penghulu datang ke rumah atau tempat diselenggarakannya akad nikah, sekalipun pernikahan dilakukan pada saat jam kerja KUA. Tidak ada biaya lain yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin di luar yang sudah ditentukan oleh peraturan tersebut. Pungutan biaya di luar yang sudah ditentukan bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi. Syarat nikah di KUA sebagai berikut. Surat keterangan untuk nikah model N1, surat keterangan asal-usul model N2, surat persetujuan mempelai model N3, surat keterangan tentang orang tua model N4, surat pemberitahuan kehendak nikah model N7. Jika calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah bisa dilakukan oleh wali atau wakilnya. Bukti imunisasi TT atau tetanus toksoid calon pengantin wanita, kartu imunisasi dan imunisasi TT2 dari puskesmas setempat. Surat izin pengadilan jika tidak ada izin dari orang tua atau wali. Pas foto ukuran 3x2 sebanyak 3 lembar. Dispensasi dari pengadilan khusus untuk calon suami yang belum berumur 19 tahun dan khusus untuk calon istri yang belum berumur 16 tahun. Bagi anggota TNI Polri membawa surat izin dari atasan masing-masing. Surat izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang atau poligami. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran
talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Surat keterangan tentang kematian suami istri yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda atau duda yang akan menikah. Jadi menurut saya ya tren menikah di KUA itu ya positif karena dibingkai dalam kesederhanaan. Ya, kesederhanaan dalam artian tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Ya. Tidak mencetak undangan sebanyak ketika kita akan menikah dengan pesta besar-besaran. Tidak perlu menyewa Tidak perlu menyewa make up MUA yang harganya juga bisa dibilang ya relatif sih ya, tapi kebanyakan pakai yang mahal dan bagus. Kemudian tidak perlu menyewa gedung, tidak perlu menyewa alat musik untuk hiburan, kemudian tidak perlu ya pokoknya sederhana lah ya. Itu kata kuncinya adalah sederhana. Dan untuk anak-anak muda memang ya seperti saya pribadi belum menikah ya, jika ditanya mau menikah seperti apa ya, kalau saya dua-duanya juga gaskan ya, mau menikah di KUA silakan, mau menikah untuk pesta juga silakan itu. Jadi tidak ada masalah kalau bagi saya pribadi itu, bagi saya pribadi ya kalau bagi kalian ya tentu pasti ketika kita setuju kemudian calon pasangan kita juga setuju, misalnya kita membahas bahwa ayo kita menikah di KUA, kemudian pihak keluarga dari saya misalnya kemudian dari calon istri juga setuju, oke, kita menikah di KUA ya. Tapi jika tidak setuju, kita akan melakukan pesta tapi tidak terlalu bermewah-mewahan, tidak terlalu besar-besarnya, pesta yang ya boleh dibilang pesta sederhana, bisa dibilang juga pesta yang biasa-biasa saja ya. Tidak usah kita di gedung ini menyewa makeup artist yang mahal, menyewa alat musik yang mahal ya, itu bagi saya tidak terlalu perlu ya, tidak terlalu perlu. Tapi kalau misalnya dari kedua belah pihak setuju bahwa kita melangsungkan pernikahan dengan pesta ya, meskipun sederhana ya, itu tidak ada masalah ya. Bikin pesta juga bisa sederhana, bukan cuma menikah di KUA itu yang sederhana, tapi yang lebih sederhana adalah menikah di KUA karena tidak mengeluarkan banyak biaya. Oke, mungkin video saya kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.